Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Halo Bima. Kali ini kita akan membahas tentang Hanta Uapua dan Maulid Nabi. Ya, jadi kebetulan pada bulan ini, yaitu bulan Oktober tahun 2023, pemerintah Kota Bima bersama Majelis Adat Kesultanan Bima berencana menyelenggarakan kegiatan Hanta Uapua. Nah, seperti apa sih sejarah Hanta Uapua itu sendiri? Dalam ada satu naskah ya, ada satu naskah abad 17. Sepertinya naskah ini kalau dilihat dari sudut pandang penulisnya itu bukan naskah kesultanan yang ditulis oleh orang kesultanan, tetapi oleh orang Melayu. Nah, naskah ini diserahkan oleh Raja Bicara Kesultanan Bima pada tahun 1922 pada Damste. Jadi Damste ini peneliti antropolog Belanda yang tinggal di Bali. Nah, oleh Raja Bicara, naskah ini diserahkan sebanyak 12 halaman dalam tulisan Arab Melayu, bolak-balik itu menceritakan tentang sejarah Hanta Uapua. Nah, dalam naskah tersebut diceritakan tentang pasca meninggalnya Sultan Abdul Qahir I. Jadi, ketika sebelum meninggal, Sultan Abdul Qahir itu meminta kepada Datuk Ribandang Ratu Detiro untuk mengutus anak mereka untuk datang berdakwah di Bima. Setelah Sultan meninggal, kemudian Datuk Ribandang pun beberapa tahun kemudian meninggal. Datanglah anaknya itu dari bandarnya dari Aceh. Dari Aceh itu untuk datang ke Bima. Namanya Sri Ince Diraja, Nararaja gitu. Kalau namanya itu, dia datang bersama anaknya yang bernama Datuk Maharaja Lela atau Maharaja Lelo. Nah, kedatangan dua orang itu ketika mereka sampai di goa, rupanya Ince Diraja ini tidak diperkenankan oleh Sultan Goa ke Bima karena ia lebih dibutuhkan di Makassar. Terlebih lagi ternyata informasi yang didapat oleh Sang Datuk bahwa pasca meninggalnya Sultan Abdul Qahir pertama, Sultan penggantinya yaitu anaknya sendiri itu sudah tidak lagi memperdulikan tentang agama Islam. Jadi anak Sultan ini yaitu Sultan Abil Khair Sirajuddin, dia coba menghidupkan adat-adat lama sebelum Bima mengenal agama Islam. Nah, oleh karena itu sehingga Datuk Maharaja Lela dan anaknya dan ayahnya ini tinggallah di goa. Hingga suatu saat sang Datuk Maharaja Lela yaitu cucu Datuk Ribandang ini bermimpi didatangi oleh kakeknya yang meminta agar Datuk Maharaja Lela ke Bima. Nah, singkat cerita, berangkatlah sang Datuk ini ke Ule. Jadi dulu tuh tempat tinggal orang-orang Melayu itu bukan di Kampung Melayu saat ini, melainkan di Ule atau di Sorikempa. Nah, di sana untuk menarik minat raja pada Islam, maka dirancanglah sebuah festival yang bernama Sirih Puang. Jadi Sirih Puang. Jadi belum bernama Hanta Uapua waktu itu ya. Jadi Sirih Puang itu diselenggarakan mulai tanggal 1 pada bulan Maulid sampai dengan tanggal 15 puncak acaranya. Jadi selama setengah bulan lah gitu. Hingga suatu saat ketika puncak acaranya itu di hari terakhir, diundanglah Sultan Abil Khair yang sudah tidak tertarik dengan agama Islam ini. Diundang ke Ule, datanglah. Kemudian Sultan Abil Khair pun terkagum-kagum dengan festival yang diselenggarakan oleh orang-orang Melayu di Ule ini gitu kan. Sultan dimasukkan dalam sebuah usungan bersama para penari di dalamnya. Kemudian setelah menikmati seluruh rangkaian prosesi Sirih Puang ini, Sultan pun berbicara atau bertitah pada Datuk Maharaja Lela. Kata Sultan Abil Khair, saya ingin kegiatan seperti ini diselenggarakan terus di istana saya untuk menghibur saya. Begitu kira-kira titah Sultan Abil Khair. Namun oleh Datuk Maharaja Lela ini disampaikan bahwa kegiatan Sirih Puang ini
dimaksud hanya untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali sultan merasa diri lebih mulia dari Nabi Muhammad, maka bolehlah kegiatan itu dilaksanakan untuk menghibur hati sultan gitu. Jadi mendengar ungkapan dari Datuk Maharaja Lela itu, maka tersadarlah jadi Sultan Abil Khair ini bahwa dia benar-benar telah merasa diri besar gitu kan, merasa diri hebat sehingga tidak lagi peduli pada ajaran agama Islam, tidak peduli pada perintah-perintah ayahnya ataupun amanat-amanat ayahnya sebelum meninggal dunia. Maka sejak saat itu kegiatan Siripuang atau kita kenal dengan Hanta Uapua itu dilaksanakan setiap tahun di setelah Kampung Melayu itu pindah dari Ule ke Kampung Melayu, itu dilaksanakan mulai dari Kampung Melayu yang ada saat ini hingga ke Istana Sultan dengan membawa Al-Quran sebagai simbol bahwa orang-orang Melayu inilah yang membawa kembali ajaran Islam pada Kesultanan Bima. Nah, jadi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Hanta Uapua ini adalah identik dengan Maulid Nabi. Jadi tidak ada ceritanya ketika prosesi Hanta Uapua ini digeser selain pada bulan Maulid atau selain pada untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Demikian, sahabat Halo Bima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.